Halo guys, shalom saudara, Paulus Kenegron di sini dan hari ini aku sangat excited karena aku membawakan hari yang ke-27 dengan topik not a blessing, blessing. Berkat yang bukan berkat. Wow. Ini sangat interesting ya kan, karena kita sering kali mendengar Tuhan ini akan mengubah kutuk jadi berkat, mengubah yang tidak baik menjadi yang baik. Ini sangat sering kita dengar, tapi hari ini aku akan membahas hal yang lain dalam sisi yang lain, bahwa berkat yang Tuhan berikan ini tidak jadi berkat. Wow. Interesting. Oke, kita akan baca dari Amsal 20 ayat yang ke-21. Cepat aja. Di sini dikatakan milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Amin. Jadi di sini kita mau lihat makna dari ayat ini dengan sedalam-dalamnya, oke? Milik ini apa? Milik ini memiliki suatu inheritance. Dalam bahasa Inggris dikatakan inheritance, satu warisan. Warisan yang diberikan kepada kita sehingga kita memiliki barang tersebut, memiliki sesuatu ini. Jadi ada satu inheritance, warisan, sesuatu yang bukan kita yang mengusahakan, tapi orang lain yang mengusahakan, nenek moyang kita yang mengusahakan, dan kita tinggal menerimanya. Ini adalah milik, kepemilikan kita. Kemudian dalam bahasa Mandarin memiliki arti bahwa kepemilikan ini berupa satu aset, satu industri, satu kekayaan. Dan jikalau kita memiliki satu aset dalam sebuah perusahaan, aset ini memiliki dua arti, yaitu aset yang berupa material, yaitu adalah peralatan-peralatan kita, mesin-mesin kita, komputer. Ini adalah aset materi. Dan kemudian ada aset yang tidak berupa materi, seperti royalti. Ya kan, ini sebuah kekayaan, pemikiran, hasil buah pikiran, buah karya kita yang mana ini tidak berupa satu bentuk barang begitu. Ini adalah aset. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa harta kepemilikan ini, aset ini memiliki satu kepemilikan yang kita miliki, harta milik kita, properti kita, kekayaan, keuangan kita, dan ini juga termasuk hal yang non materi, yaitu adalah skill kita, talenta kita. Ini semua yang diturunkan sehingga jadi milik kita, yang mana ini adalah berawal daripada Tuhan yang memberikan kita pada sebelumnya. So it's really important bahwa milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Dalam bahasa Indonesia dengan tidak diberkati berarti ini tidak diberkati oleh Tuhan. Berkat ini tidak diberkati oleh Tuhan. Berkat yang tidak diberkati oleh Tuhan, dalam bahasa Inggris juga dikatakan shall not be blessed, tidak akan diberkati. Aku dulu bingung, berkat yang tidak diberkati, bagaimana ini? Maksudnya apa? Nah, berkat yang tidak diberkati dalam bahasa Mandarin dikatakan tidak menjadi berkat. Berkat ini tidak menjadi berkat. Berarti aku memiliki pemikiran berkat yang tidak menjadi berkat. Berkat ini tidak jadi berkat buat kita, juga tidak jadi berkat buat orang lain. Berkat ini tidak mencapai tujuannya. Berkat yang seharusnya Tuhan memiliki tujuan untuk jadi berkat buat kita, juga dengan orang sekitar kita, ini tidak jadi berkat, tidak berguna apa-apa. Bahkan lawan katanya ini yang bisa jadi malapetaka buat kita juga dengan saudara-saudara kita. Ini arti dari ayat ini begitu. Jadi kenapa hal ini tidak jadi berkat? Kenapa ini tidak jadi berkat? Karena ini terlalu cepat dikatakan, itu terlalu cepat. Ada dua pengertian yang aku dapatkan selagi aku merenungkan hal ini. Yang pertama adalah ini bukan waktunya, terlalu cepat waktunya. Jika waktu ini terlalu cepat kita dapatkan, maka kita bisa menggunakan berkat ini sebagai hal-hal yang merusak kita, karena kedewasaan rohani kita terlalu kecil, kita masih kecil, kita belum banyak untuk menerima hal ini. Kita bisa misuse itu, kita bisa salah mempergunakan berkat ini, ya kan? Kemudian jika ini terlalu mudah, yang terpenting adalah kita tidak bisa menilai, memberikan nilai yang sebenar-benarnya akan harta yang kita miliki itu. Alright, jadi pada saat ini ya kan, kalau ini tidak jadi berkat, ini akan jadi malapetaka bagi diri kita dan diri orang lain sekitar kita. Aku teringat akan satu kisah yang Yesus katakan, yang Yesus ceritakan tentang anak yang hilang. Kita bisa lihat cerita anak yang hilang ini di Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai 32. Di sini inti ceritanya adalah satu anak bungsu yang mana menginginkan warisan dari bapaknya, dan kemudian ia tidak mendapatkan warisan itu. Dia menjual harta warisan itu, ia lari, ia menghamburkan uangnya untuk berpesta pora. Kemudian ia sengsara, ia nggak punya uang lagi, ia kembali kepada orang tuanya, kembali kepada bapaknya menerima dan membuatkan pesta, yang mana pesta itu membuat kokonya, anak yang sulung ini, iri kepada adiknya ini, kepada anak yang bungsu ini. Inti ceritanya seperti itu, secara garis besar. Jadi ini aku memikirkan berkat ini yang mana terlalu cepat didapatkan,
ini akan membuat diri sendiri susah. Ya kan, diri sendiri susah. Anak ini susah, akhirnya kembali kepada orang tuanya. Dan kemudian ia juga membuat orang di sekitarnya, teman-teman dia, ini sengsara juga. Sebab ia tidak jadi berkat bagi teman-temannya, malah ia mempengaruhi pengaruh yang buruk bagi teman-temannya untuk terus berpesta pora dan menghamburkan uang mereka juga. Dan kemudian yang ketiga yang menjadi sasaran kita adalah keluarga kita. Sebab anak sulung ini, dia jadi batu sandungan bagi anak sulung ini. Jadi ada tiga lingkungan, dari diri sendiri, lingkungan teman-teman kita, rekan kerja kita, juga keluarga kita menjadi korbannya begitu. Nah, dari sini aku mulai berpikir, apakah semua hal yang mudah diperoleh ini akan jadi malapetaka? Jawabannya tidak. Sebab ini tergantung bagaimana kita menilai berkat yang gampang, yang mudah kita peroleh ini. Apa kita menilai dengan nilai yang benar, atau kita menilai dengan nilai yang keliru? So, ini yang aku mau encourage bagi kita, yaitu kita harus menilai berkat yang kita peroleh dengan mudah ini, dengan nilai yang sebenar-benarnya. Jika kita bisa menilai dengan sebenar-benarnya, itu berarti menunjukkan bahwa kedewasaan rohani kita. Oke? So, aku punya dua saran bagi kita. Yang pertama adalah aku encourage kita untuk kita melihat sejarah terbentuknya berkat ini. Seperti misalnya keselamatan yang kita peroleh daripada Yesus Kristus ini sangat mudah kita peroleh, yaitu dengan kita percaya, kita mengaku Yesus adalah Tuhan, kita percaya, kita menggunakan Ia masuk, dan kemudian kita diselamatkan. Aku ada teringat satu kesaksian di internet bahwa ada seseorang yang tidak percaya Yesus lagi, sebab ia merasa terlalu mudah untuk memperoleh keselamatan hanya dengan percaya. Dia nggak percaya, no, aku nggak percaya itu. Dia ingin menjadi bagian, melakukan sesuatu, menjadi bagian untuk memperoleh keselamatan itu. Ini adalah satu kesombongan, ya kan, kalau aku bisa lihat. Ini adalah satu kesombongan bahwa ia ingin jadi take part ini, ia ingin jadi bagian dalam memperoleh keselamatan yang ia miliki. Dia ingin melakukan sesuatu untuk memperoleh keselamatan itu. Karena ia merasa ini terlalu mudah, terlalu easy, terlalu nggak ada artinya gitu kan. Apakah seperti itu? Kalau kita bisa melihat, menarik ke belakang, apakah ternyata sangat tidak berharganya? Ternyata enggak, ya, sebab kita bisa lihat bahwa Yesus, ia telah berkorban demi kita, ia disalib, disiksa sampai sebelumnya ia mengalami suatu sorrow yang kita udah belajar kemarin, sampai berpeluhnya ini jadi darah, ia sampai berkeringat darah, ia sangat stres. Semua hal yang berat ini sudah ditanggung oleh Yesus, dan di atas kayu salib Yesus telah berkata, sudah selesai. Semua ini sudah selesai, hal yang berat ini sudah selesai. Jadi kita harus terima keselamatan ini, dan kita hargai keselamatan ini bahwa dengan sangat benar, dengan sangat tinggi. Sebab keselamatan ini tidak bisa kita peroleh dengan hasil usaha kerja kita. Sangat mahal harganya, dan kita tidak bisa membayarnya, sehingga Tuhan memberikan kepada kita cuma-cuma bagi kita. Oke? Jadi yang pertama adalah kita harus lihat sejarah kita. Contoh yang kedua, aku berikan cepat aja. Jikalau keuangan kita banyak, kita kaya saat ini, apakah kita tiba-tiba kaya? Orang tua kita kaya? Mungkin orang tua kita kaya. Kita lihat kakek nenek kita. Kakek nenek kita kaya enggak? Kalau udah kaya, kita lihat atas-atas terus. Semakin atas, kita akan melihat bahwa sesungguhnya pada awalnya tidak ada manusia di bumi yang tiba-tiba kaya. Semuanya pasti berawal dari nol, bahkan mungkin minus. Ada kalanya kita minus, dan kemudian kita bisa naik, dan kita bisa menikmati kekayaan yang kita miliki saat ini. Jadi kita harus menilai harta kekayaan kita, keuangan kita, skill kita dengan yang sebaik-baiknya, dan pergunakan itu dengan terbaik. Yang kedua adalah ini, kita harus memikirkan bagaimana aku bisa memakai sesuatu yang aku miliki ini, skill, keuangan, talenta, apapun itu, untuk jadi berkat buat diriku, untuk society-ku, untuk lingkunganku, teman-temanku, juga untuk orang tuaku, untuk segala keluargaku semuanya. Bagaimana aku bisa mempergunakan hal ini menjadi berkat? Mari kita renungkan hal itu. Ini yang aku encourage buat kita. Aku punya satu saran untuk hal ini. Yang pertama adalah kita harus pakai talenta kita untuk melayani Tuhan. Dengan demikian, dengan kita melayani Tuhan, kita akan menjadi berkat buat saudara, buat teman kita, buat keluarga kita. Kita pakai apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita untuk kita miliki saat ini di dunia, untuk melayani Tuhan. Kita kembalikan kepada Dia. Mungkin itu berupa harta kekayaan, mungkin itu berupa equipment, peralatan-peralatan yang kita miliki, mungkin skill, mungkin talenta, mungkin Anda pintar nyanyi, menggambar, pintar berusaha ada dalam desain, berusaha bisa dalam hal macam-macam, dalam hal manajemen, keuangan. Ini semua kita harus pakai ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Kita layani Tuhan dengan segala yang kita miliki. Oke, kita harus pikirkan itu. Dan ini aku inginkan bahwa kita melayani di dalam The Living Savior, supaya visi Tuhan dalam The Living Savior bisa tergenapi. Mari aku encourage kita, ayo kita lakukan, kita ikut terlibat dalam
The Living Savior ini, ajak teman-teman saudara, ajak keluarga Anda, saudara Anda, untuk kita bisa jadi satu melayani dalam visi The Living Savior ini. Alright? The Living Savior ini kita memiliki banyak sekali lowongan. Aku mau katakan di sini, kalau saudara memiliki satu panggilan untuk mau terlibat dalam pelayanan The Living Savior, kita silakan kontak kita dan kita akan memberitahukan kepada saudara bagaimana Anda bisa melayani dalam The Living Savior. Seperti The Living Savior ini, kita akan melayani melalui internet, melalui komunitas kita, juga melalui banyak hal, melalui Ministry of Love, pergerakan pelayanan kasih kita. Ini ada banyak hal yang kita bisa lakukan di dalam The Living Savior ini. Oke, so kemarin guys, marilah kita yang pertama, marilah kita menilai berkat yang kita miliki dengan sebenar-benarnya, dengan nilai yang sebenarnya, harga yang sebenarnya. Maka kita akan bisa menghargai, appreciate hal ini, berkat ini. Dan kemudian yang kedua, marilah kita gunakan berkat ini sebaik-baiknya untuk memberkati saudara kita, memberkati teman kita, memberkati keluarga kita, dan tentunya jadi berkat buat diri kita, yaitu dengan cara melayani Tuhan dengan segala yang telah kita miliki, yang telah diberikan, telah diwariskan kepada kita daripada Bapa kita di surga. Oke, ayo mari kita lakukan yang terbaik untuk The Living Savior. Aku undang kalian semua untuk mari kita melayani bersama-sama dalam The Living Savior ini. Jika kita memiliki satu pertanyaan atau ingin kontak kita, silahkan kontak kita dalam Facebook kita. Kita akan selalu keep an eye on di Facebook profile, Facebook page, Facebook inbox, semuanya kita akan selalu perhatikan itu, kita monitor itu, dan pasti kita akan balas, kita akan reply pertanyaan-pertanyaan saudara juga, mungkin apapun itu. Oke guys, demikian hari yang ke-27, and I'll see you guys tomorrow dalam hari yang ke-28. And cheers guys, thank you guys, and God bless you. Hallelujah.